Gue lagi nonton MotoGP. Nih ngeprank orang Jepang, ngeprank tuh sadis-sadis ya. Lihat nih. Nih film dia ngeprank sadis-sadis, ceweknya cantik nih. Lihat deh. So, oke guys, jadi aku mau cerita sedikit sama kalian ini. Jadi kalian udah lihat judul videonya, aku udah bebas 10 hari dari penjara. Jadi maksudnya bukan kasus tipu-tipu, bukan kasus kriminal, bukan kasus investment atau apalah gitu ya, abal-abal ya, yang sekarang lagi panas, kasus trading apalah gitu. Tapi aku sudah 10 hari ini karantina mandiri di dalam rumah. Aku tuh tinggal di kamar selama 10 hari. Aku nggak pernah ketemu Yusuf 10 hari, nggak bisa kontak ketemu istriku 10 hari kan. Jadi pas makan aku dianterin sama istriku, diketok pintu, ditaruh di bawah di pintu, makan 3 kali sehari ya, sambilan aku minum obat. Nggak bisa, cuman bisa video callan sama Yusuf sama istri. Jadi kisahnya, aku tuh kan Jepang sekarang coronanya itu meningkat ya, setiap hari itu ribuan naik Osaka, Tokyo, kota-kota besar itu semua naik coronanya. Jadi aku tuh orangnya nggak mau ambil pusing ya. Aku tuh orangnya aku tahu corona, aku tahu sedang wabah, tapi aku nggak mau terlalu berpikir ke dalam gitu yang bikin stres, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi parno kemana-mana, takut sedikit-dikit harus begini, harus bersih-bersih, harus lihat ini, takut jadi gitu. Aku nggak mau seperti itu. Cuman aku pun walaupun orangnya bisa dibilang cuek, tapi aku tuh ya pakai masker, cuci tangan, tetaplah jaga gitu kan, biar bukan cuek bebek gitulah ya. Namun tidak mau terlalu mendramatisir ya. Soalnya orang Jepang itu, termasuk istriku, orangnya sangat hati-hati ya, sangat ketat sekali dalam hal kebersihan ya. Karena mungkin tanggung jawab, karena udah ada anak kan, keluarga, dia takut Yusuf siapa kena gitu kan. Mungkin kalau masih berdua doang mungkin agak santai lah gitu ya. Ya aku pun mengerti hal tersebut. Jadi aku harus patuhi perintahnya juga ya. Dan akhirnya aku tuh kan gimana ya, aku nggak tahu karena virus ini di mana, di Kyoto kah atau di Osaka, aku nggak tahu. Dan sebelum hari itu Sabtu Minggu aku pergi ke Osaka kan, padahal lagi wabahnya lagi naik nih. Aku bilang sama istri aku mau ke Osaka, udah janji. Kata istriku ragu, nggak mau ngasih aku, sebenarnya takut dia kan ragu. Tapi aku karena udah janji sama si aku bertiga kan, udah janji, nah enak, udah bikin janji lama kan, cuman hari itu doang kan bisanya kan. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, aku pergi. Tapi di hati ada keraguan kan, di hatiku nggak apa-apa kayaknya ini atau gimana. Akhirnya mungkin karena aku ragu ya,
Akhirnya pas sampai sana ngobrol, aku makan gitu kan, nggak pakai masker gitu kan. Ada perasaan was-was lah, ada perasaan nggak enak gitu kan. Ini nggak apa-apa ya. Padahal aku tidak pernah berpikir seperti ini ya dulu ya, waktu dulu ya, belum pernah khawatir gitu ya. Kenapa pas waktu ini aku ada pikiran seperti itu. Dan akhirnya aku pulang. Seninnya aku kerja, Senin paginya aku kerja biasa, Selasa kerja biasa, Rebunya mulai tenggorokanku agak batu-batu. Kenapa? Masa iya corona? Aku mikir gitu kan. Masa iya gue kena corona kan? Karena aku nggak pernah lihat ada kasus corona di Jepang, orang asing apalagi orang Indonesia. Nggak ada keluar berita di Jepang kan, orang Indonesia corona, orang asing itu orang Jepang tok ya. Akhirnya aku mencoba membela diri, nggak mungkin. Besoknya lagi tambah parah, malam paginya batu-batuan. Siangnya pas kerja demam aku kan. Aku cek di perusahaan 37 suhuku. Waduh, masa corona? Tapi badan nggak capek, cuman demam, dingin gitu kan. Terus pulang kerjanya aku pulang aja, bilang sama Takuma ya mungkin aku corona atau apa kan. Tapi si Takuma santai orangnya, slow live dan enggak apa-apa, gampang kalau gitu, enggak usah khawatir katanya. Akhirnya gue pulang pas sampai rumah menggigil kan. Gue cek 38,5. Akhirnya aku sadar diri, nggak berani, nggak enak bilang sama istri kan. Nanti diomelin aku kan. Akhirnya aku tuh sadar diri, aku pindah tempat tidur. Aku tidur di sini di living room, aku pakai selimut semua, aku pakai jaket tidur gini kan, gemeteran tidur. Akhirnya istriku datang, kamu pasti corona katanya, gara-gara pergi ke Osaka katanya. Aku langsung divonis seperti itu. Jadi aku bilang kan. Dan akhirnya aku disuruh PCR, besoknya PCR aja katanya, swab katanya, mungkin kayak flu biasa apa gimana gitu kan. Iya, ya udah aku ikuti kan ya. Akhirnya aku PCR. Besoknya pergi tes swab. Pas tes swab dicek, apamu sakit? Aku demam segini kan, tenggorokanku sakit. Telingamu sakit enggak? Kata dokternya enggak. Gini dicek, lihat tenggorokan gua. Dan ternyata aku cuma dikasih obat tenggorokan, obat kering sama obat menurun panas. Loh, aku bilang sama dokternya, aku sini mau tes corona, aku bilang mau PCR, bilang. Oh, kamu mau tes corona juga katanya. Iya, makanya aku kesini. Akhirnya aku swab, tunggu sebentar. Akhirnya aku dilihat positif corona. Yuh, ternyata aku positif corona. Aku pikir, ngapain aku PCR, aku pikir gitu kan. Sedangkan dokternya nggak nganjurin kan. Dia berarti nggak tahu tanda-tanda orang kena corona. Dia nggak ponisku kena corona karena aku nggak tes kan. Karena aku tes makanya aku ditahu corona. Akhirnya aku libur 10 hari kan. Aku pulang. Aku bilang sama istri, gimana corona? Kaget dia, masa kamu corona? Iya katanya. Akhirnya aku pindah ke kamar tidur 10 hari. Corona ini cerita pribadi ya, Omicron apa namanya yang baru ya. Jadi cuman ya kayak flu biasa, sakit tenggorokan, sama minum obat biasa. Obat yang dikasih obat biasa, aku kasih obat biasa minum. 3 hari sembuh. Insya Allah tuh 3 hari tuh badan udah fit, udah biasa, udah sehat gue sebenarnya. Tapi karena peraturan pemerintah yang mengharuskan kita 10 hari untuk karantina, nggak boleh keluar rumah, akhirnya aku diam di kamar, nggak ngapa-ngapain, cuman ngedit video. Makanya aku sering upload video kan, ngedit video. Aku sering main game, streaming kan, live streaming gitu. Aku bersih-bersih kamar, aku bersihin semua kegiatan. Habisnya suntuk 10 hari di kamar, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kesini. Mandinya juga berurutan, harus jam terakhir aku harus mandi gitu kan, selama 10 hari. Itu kan peraturan pemerintah Jepang kan. Kalau kita mau bohong aja kan bisa aja kita keluar sini kan. Tapi istri gue terlalu orangnya taat sekali sama ya namanya orang Jepang ya. Akhirnya ikuti ucapan pemerintah itu ya, ucapan istriku harus diam di kamar. Jadi mungkin lain orang lain
cerita ya, lain body. Mungkin karena aku sudah divaksin 2 kali, makanya badanku nggak 3 hari udah sembuh, udah biasa gitu, udah nggak ada penyakit, nggak ada gitu aku udah ngerasa udah fit ya, karena udah apa ya, aku nggak tahu ya kalau orang yang sudah berumur di atas 30 atau 40 atau yang nenek-nenek, kakek-kakek mungkin agak lebih berat ya. Cuman itu pengalamanku pas kena corona. Jadi aku tuh ya, walaupun aku udah kena corona Omicron, tapi aku tuh masih merasa santai, relax, selalu kayak nggak kena corona. Aku tuh, oh corona, udah aku main game biasa, nggak ada pikiran sampai oh aku harus gimana, aku ini sedih gimana gitu, nggak ada pikiran seperti itu. Gua jalani apa adanya ya, karena mungkin ini corona, ya udah beginilah, kita tunggu aja sembuh kan. Dan begitu-gitu sudah setiap hari. Ada 10 hari selesai lulus ujian, keluar dari penjara, gua di kamar, akhirnya aku bisa ketemu Yusuf, aku bisa mandiin dia kan, aku bisa makan bareng di sini kan. Sekarang nih, kalau lu nggak boleh, lu kalau masih karantina. Nah, makanya dari sekarang mungkin karena aku juga sempat kena, makanya istri sekarang lebih tambah hati-hati sama aku kan, nggak boleh sembarangan keluar, harus gimana gitu karena udah kena ya. Ya begitulah ceritanya karantina di Jepang. Jadi karantina di sini tuh karena aku suka diem di kamar juga ya, jadi santai. Jadi yang herannya itu ya, waktu hari aku kena corona tuh, padahal aku ngomong sama Yusuf, aku gendong, aku cium-ciuman, kok dia nggak ketularan ya, Yusuf istriku nggak ketularan, padahal aku udah kena corona. Teman-teman situ kena, aku makan bareng nggak pakai masker, nggak, dia kena corona ya, aku aja yang ya lain anu lah ya jalur ceritanya gitu. So, oke guys, jadi seperti itu sajalah cerita corona ini. Ternyata kena juga gue ya, padahal gue paling anti atau tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh tentang corona. Oke guys, see you di next vlog. Aku mau mandiin Yusuf dulu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita dari New Japa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yusuf, bye bye. Bye bye.